Halo trader Eki Option, selamat datang kembali di channel ya Mayer Trading Live. Edukasi tentang trading ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang high low ya, high low, high low, high low low gitu ya. Nah, jadi memang ini sebenarnya tidak perlu pakai indikator, ini alat bantu aja. EMA 20 ini favorit saya, bisa digunakan di semua time frame ya trading. Ketika kita berbicara mengenai high low, jadi kita berbicara mengenai high dengan low dari suatu candlestick ya. Oke, saya jelaskan lagi ya, ini dengan cara yang cepat. Jadi high low itu kita harus lihat ada namanya peak ya, ini peak ya, peak ya, ini peak ya, ini namanya valley, lembah ya. Peak ini puncak, valley ini adalah lembah ya. Jadi peak valley, jadi yang namanya kayak gini nih, minimal 3 candle, ini namanya peak ya, atau bisa juga disebut dengan swing high ya. Yang valley ini adalah swing low. Jadi yang namanya valley pasti dia di bawah grafik, yang namanya peak pasti dia di atas dari grafik ya, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi untuk mendeteksi apakah dia peak, apakah low, apa valley, jadi kita harus tentukan yang di bawah sini semuanya namanya adalah valley, yang di atas candlestick adalah namanya peak ya. Gampang ya, simple ya. Oke, terus kita lanjut lagi. Nah, untuk high low ini sebenarnya high low ya, high low ini kita lihat dari peaknya. Jadi acuannya adalah high-nya ini. Jadi dikira-kira saja ya, karena memang gerakannya cepat, memang kita harus banyak latihan gitu. Ini high-nya ya, ini high-nya. Ketika ada peak itu ada high-nya, ketika ada valley ini ada low-nya, ini ada low-nya ya. Ini ada low-nya, ini ada low-nya di sini, ini ada low-nya. Jadi acuannya high low aja, makanya dibilang teknik trading high low ya. Oke. Jadi berbicara mengenai high low berarti kita berbicara mengenai uptrend dan downtrend ya. Jadi saya jelaskan dulu definisi dari uptrend. Uptrend adalah namanya juga up ya. Trend itu ya trend up berarti naik ya. Berarti kebalikan adalah downtrend ya. Downtrend berarti turun. Ini seperti gini. Ini turun, ini downtrend, ini uptrend, dan ini downtrend kembali ya. Kalau exponential moving average atau EMA ini sangat yang paling simple ya untuk mendeteksi apakah uptrend, apakah downtrend ya. Yang pertama saya jelaskan, ketika dia memotong garis EMA ini, memotong dan closing candlenya di bawah, itu berarti ada potensi uptrend. Tapi walaupun begini bisa jadi dia langsung naik ya. Tapi biasanya setelah terpotong dia closing candle di bawah, ada konfirmasi engulfing. Nah, itu yang akan membuat dia confirm downtrend. Begitu juga ketika dia berpotongan ya, memotong garis candlestick ini, memotong garis eksponensi EMA, garis EMA 20, terus ada konfirmasi candlestick engulfing, itu sudah dikonfirmasikan bahwa itu harga akan uptrend ya. Begitu juga ini ketika dia bermotong EMA dan ada konfirmasi dan dia harga ini dijadikan sebagai area namanya resisten ya, itu dia akan turun. Makin jauh dia dari garis EMA ini, dia makin kuat turunnya ya. Jadi sudah paham ya mengenai yang namanya uptrend dan downtrend ketika kita menggunakan EMA ya, exponential moving average ya. Nah, sekarang kita padukan dengan high low. Makanya saya cuma ada bantuan dari garis ini aja, garis EMA 20
sama price action. Bisa dikatakan bahwa high low ini ya, high low ini adalah price action ya. Jadi price action itu history repeat itself ya. Jadi sejarah itu bisa terulang kembali, artinya ini adalah masa kini, di depan adalah futures, di sini adalah masa lalu ya. Jadi history ya. Jadi kita sekarang ini adalah menebak, bukan menebak ya, memprediksi atau menganalisis apakah harga kedepannya akan bagaimana, apakah dia akan naik, apakah akan turun. Jadi 50-50 ya, simple sekali ya caranya ya. Oke. Nah, ketika kita sudah paham begini, baru kita belajar tentang high low. Yang namanya high low adalah definisi uptrend. Ketika high low adalah dia namanya breakout ya, breakout high di sebelumnya, historinya. Contohnya ini contoh ini nggak ada ya. Jadi ketika, atau saya gambarkan ini aja ya, pakai graphic tools ya. Ini pakai horizontal line ya. Kita klik di sini, tek gitu ya. Nah, lihat ini kondisinya. Ketika ini high-nya di break sama, walaupun hanya 1 pip saja, itu sudah berarti akan terjadi uptrend ya. Ketika dia membreak high-nya ini, ada potensi dia akan uptrend ya. Nah, ini berarti high-nya ini kita pindahkan lagi ke sini. Tuh, ketika dia turun terus dia membreak lagi high-nya ya, berarti price akan makin naik. Ketika high-nya ini, kita tarik lagi ke sini, high-nya di break sama candle ini ya, berarti akan naik lagi. Ketika high-nya ini di break sama candle ini, berarti naik terus ya. Nah, simple ya caranya ya. Nah, ini high, ini high-nya di break sama ini berarti high. Nah, ketika itu untuk mendeteksi itu harga naik apa turun ya. Begitu juga ketika harga mau turun, dia akan membreak low-nya ya, low-nya. Contohnya garis yang ini saya tarik, saya buatkan lagi ya, graphic tools-nya. Kita lihat ini low-nya ini. Oke. Jadi tanda-tanda dia downtrend kembali yaitu ketika, mana hilang dia ininya. Oke. Jadi ketika dia membreak areanya low-nya ini. Jadi ini namanya ya, low, nanti saya kasih nama ya. Ini low di break sama candle yang ini, berarti sudah mulai downtrend. Buktinya mana? Ini turun ya. Nah, ini, nah low-nya ini di break di sini, tapi dia tidak membreak low-nya ini, berarti ada engulfing di sini. Dia ketika dia naik membreak ini, berarti sudah mulai uptrend kembali ya. Jadi kita tanpa bantuan indikator lain, dari candlestick aja kita bisa menentukan downtrend atau dia uptrend gitu ya. Nah, selama dia tidak membreak high-nya ini, nah ini kan puncaknya, ini puncak juga. Nah, ini saya kasih nama, ini namanya high ya. Kalau misalnya ini high ya, ini namanya low high ya. Ini low high, ini turun lagi di sini, dia tidak membreak high-nya ini, berarti ini low high, ini low high 1, ini low high 2 ya. Jadi selama tidak di break high-nya, ini high ini tidak di break, berarti sudah downtrend ya. Kalau di break ya berarti dia akan uptrend. Nah, ini kalau saya hapus ini dulu. Nah, ini kita cek di sini, ini kan ada high di sini ya. Nah, ini kita lihat di sini apakah dia di break atau enggak ya. Ternyata tidak di break ya, tidak di break. Nah, berarti kita deteksi lagi, kita lihat sini low-nya ini, low-nya. Ini saya gambarkan lagi di sini, horizontal line. Nah, ini low-nya di sini.
Jadi kalau misalnya kita mau lihat deteksi ininya naik turunnya dari situ aja sebenarnya. Ya. Ketika dia membreak ini kan ini tidak di break sama ini, ya berarti dia naik. Ketika ini di break sama yang ini, kenapa dia nggak turun malah naik? Karena dia sudah membreak lagi high-nya ini, berarti dia sudah mulai nanjak lagi ke atas ya. Nah ini ada low-nya ini ada low-nya ini, berarti ini low, ini namanya low high. Simple ya, low high, low high. Selama low ini tidak di break, harga pasti akan naik. Dengan catatan high-nya ini high jadi high, ini di break. Ya. Ketika high ini di break, berarti di sini new high berarti. Ya, new high ya. Nah, selama ini tidak di break berarti masih uptrend. Tapi kalau ini di break, contohnya ini low, ini low, pertama low, nah ini jadi low baru di sini, ya di break, tapi dia turun naik dulu, akhirnya dia turun ke bawah, gitu ya. Jadi begitu cara membacanya ya, simple sekali. Nah sekarang coba kita praktekkan. Nah tapi kita harus menunggu dulu konfirmasi ketika ini di breakout di sini harganya ya. Ketika di breakout, nah ini high-nya ini tidak di break, ini low high namanya, ini high, ini menjadi low high ya. High ini ada yang paling tinggi yang tidak di break, ini turun. Selama ini tidak di break, dia nggak akan turun. Jadi kita tinggal menunggu konfirmasi ketika ini terbreakout. Jadi kita tunggu saja. Kalau dia ada candle terus high-nya ini di break, berarti ada potensi ada kelanjutan tren naik, masih naik harganya. Ya ketika masih naik ya kita ngambil higher toh, jangan lower ya. Gitu. Jadi kita tunggu konfirmasi aja. Itu yang pertama. Jadi kita mengenai high dan low ya. Nah biasanya ini pengalaman, harga setelah dia membreakout harga ini, katakanlah ini nih, ini high ya, ini high baru. Biasanya setelah dia membreak high di sini, dia akan turun dulu ke bawah. Ya, perhatikan. Gitu juga sebaliknya. Ini low. Di breakout ini. Low-nya kan, dia naik dulu ke atas. Dia buat satu swing dulu ke atas. Nah, yang ini tidak di break. Ketika ini tidak di break, ini buat swing, biasanya harga akan turun ke bawah ya. Nah ini kita lihat, nanti kita akan OP setelah dia membreak area ini ya. Kita akan open position. Jadi sabar aja menunggu, jangan terburu-buru kita mengambil posisi ya. Jadi ilmu ini sudah lama sekali ya saya terima dari guru saya orang Amerika itu. Jadi memang kepada siapapun kita boleh berguru, yang penting itu bisa bermanfaat dan membantu kita dalam bertransaksi ya. Oke. Nah ini ada high ini saya tandain. Nah ya, nanti kita belajar lagi support resisten ya. Setelah video ini kita belajar support resisten. Ini high, ini sama dia. Selama, tapi ini sudah, ini kan ada swing di sini, valley, ini sudah dieliminasi. Kemungkinan besar harga akan turun ke bawah. Ya, oke, kita buktikan. Coba kita ngambil lower ya. Nah ini masih ada 40 detik, masih lama. Semoga dia turun. Tuh turun.
Nah ini low ya, low. Apakah di break? Kita lihat, kita breakout belum, tapi kelihatannya sudah ini 0, sekian pips gitulah, sudah di break, tinggal kita menunggu dia turunnya aja. Nah selama high ini tidak di break, berarti harga akan turun, gitu aja, simple ya. Ini high juga. Selama ini tidak di break, berarti price ada potensi masih ada penurunan. Kita lihat ya, coba. Teknik ini price action ya, sangat simple. 20 detik lagi biasanya kita kalah ketika dia harga naik turun gini. Nanti mungkin 2 candle berikutnya dia bisa turun gitu ya. Itu biasanya kalah kita di situ ya. Karena memang ini gerakannya smooth ya, smooth sekali ya, lembut ya. Nah 4 itu nggak bergerak. Kalau malam biasanya tidak. Nah, ini kita kalah di sini ya. Oke, nggak apa-apa, kita balas lagi ya. Nah kalau Anda punya keyakinan masih jatuh atau menunggu dulu sedikit lagi, tunggu ada konfirmasi turun ya. Nah ini sudah confirm, kita boleh ketika dia naik kita jual, dapat nggak? Oke ya. Nah ini 30 detik lagi. Selama dia tidak membreak ini high-nya ini, harga yakin harga akan turun. Tapi biasanya kita kalahnya itu di sini ya, ketika dia nenek turun di harga sekitar sini. Nah ini dia coba apakah dia break atau enggak. Nah ini kalah lagi nih kelihatannya kita ya. Tapi terendingnya kalau misalnya waktunya panjang, kemungkinan besar harganya bisa turun. Nah kalah lagi kita ya. Oke, nanti lihat ya, dia turun, benar turun nggak? Kalau dia udah melewati ini, ada potensi harga akan, nah ini sudah break, berarti harga akan naik ya. Ketika harga naik, kita tunggu dulu dia koreksi sampai di sini ya, baru kita ngambil posisi higher ya. Oke, coba kita tunggu dulu, pas dia koreksi ke sini baru kita ngambil higher. Kalau dia break lagi ini high-nya di sini ya, berarti harga akan terus melaju ke atas terus ya. Jadi tanpa koreksi biasanya begitu. Jadi untuk mempelajari ilmu trading ini kita harus memang banyak belajar ya, banyak latihan, terutama ini money management ini kita harus atur semuanya ya. Nah ini ada potensi balik ya, kemungkinan besar dia baliknya ke EMA di sini. Jadi sabar kita menunggu, jangan langsung OP, karena memang kita biasa terjebak di situ ya. Sisa setengah pip lagi, 0,5 pip, 0,3 pips, kita bisa kehilangan uang gitu ya. Jadi memang harus sabar ya, sabar menunggunya, sabar menanti mantan gitu ya. Oke ya, kita sabar dulu, tunggu, jangan terburu-buru. Oke, mudah-mudahan dia turun. Kemungkinan besar turunnya di area ini ya, dilewati ini baru dia akan naik lagi, atau dia langsung naik ya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di market ya. Yang jelas yang terpenting adalah kita menjaga money management. Itu yang terpenting sebenarnya, bukan teknik kita dalam bertransaksi naik turun. Enggak, bukan itu. Jadi kalau saya money management itu nah ini sudah mulai turun dia ya, turun. Nah itu kalau dia sideways di sini lama, harga kita nggak terjemput, biasa kita jengkel gitu ya Pak ya. Oke, teman-teman semuanya lihat dulu ya, ini sudah mulai turun. Nanti ketika ini sudah high di sini, ini belum di break, coba kita mengambil posisi lower ya rencananya ya, atau kita lower sekarang. Oke, semoga bisa cuan ya.
sudah berpotongan ya. Ini konfirmasi downtrendnya di kalau EMA-nya sudah mulai ya. Ini sudah tadi sudah di break di sini, kemungkinan besar dia jatuh lagi ke sini karena ini dia siklusnya itu dia siklus supply demand, biasanya begitu ya. Ya 11 detik lagi purchase deadline-nya, terus kita tinggal menunggu 2 candlestick aja ya untuk mencapai finish. Oke, 2 candlestick. Karena ini time frame-nya 15 detik ya, berarti kita harus menunggu. Nah, ini jarak sudah jauh. Kemungkinan besar kita bisa profit lah ya. Nah, ini satu candlestick diem begini ya, jengkel ya, nggak ada jemput-jemput harganya. Nah, ketika dia naik kuat gitu ya, habislah kita kan. Nah, ini sudah 90% kita bisa profit ini kalau begini modelnya ya. Oke ya, dapat lagi ya. Begitu simple sekali caranya. Jadi memang kita harus banyak berlatih ya, mempelajari high kita riset kembali. Wah, ini kenapa di break, ini kenapa ini di break, ada kemungkinan besar harga akan naik. Kita coba higher lagi ya, higher. Biasanya kalau dia sudah membreak area ininya, kemungkinan besar dia balik dulu ke atas harganya ya. Mudah-mudahan 2 candle 15 detik ini harga bisa di atas harga yang kesepakatan kita tadi, harga yang kita beli ya. Ya, kita lihat 16 detik lagi dia naik turun sideways di sini gitu ya. Kita kan jengkel itu ya. Pas sudah sisa 2 detik di bawah terus diam gitu. Nah, kayak gini nih, jengkel nggak? Sideways gitu ya. Nah, nggak beruntung kita, kalah lagi ya karena dia di bawah. Oke, nggak apa-apa. Ini akun latihan tuh, naik tuh. Kalau dia naik kencang ini kita kadang-kadang garuk kepala aja kan. Aduh, ya udah, belum rezeki. Jangan balas dendam ya. Ya pokoknya 2 kali OP cut sudah, rugi kita $10 gitu pokoknya ya. Jangan diteruskan kembali ya. Nah, ini sudah low-nya sudah di ini, berarti ada potensi kemungkinan besar downtrend. Cuma biasanya kalau dia downtrend, harga itu dia naik dulu ya, naik dulu ke sini, biasanya ke pita ini EMA, dari EMA ini baru dia harga balik. Nah, ketika harganya sudah naik lagi dulu ke atas ini, kita boleh mengambil posisi lower ya ketika harga. Tapi kalau dia langsung, nah ini sudah confirm low-nya sudah, ini low baru ya. Ini yang low lama, ini harga akan downtrend ya. Nah, sebaiknya kita mengambil posisi yang tertinggi untuk kita melakukan posisi penjualan gitu ya, atau lower ya. Biasanya kalau dia udah membreak low-nya, dia buat satu swing dulu ke atas ya, baru dia akan drop lagi ke bawah. Nah, cuma kita mengestimasi, mengambil OP-nya, nanti kita lihat, tunggu close candle ada engulfing besar ya, close candle-nya di bawah garis ini baru kita ngambil posisi low-nya ya. Oke, kita coba ya, lower lagi ya. Lihat ntar hasilnya apakah bisa cuan untuk membalikan kerugian kita yang tadi ya. Kerugiannya ya begitu, ini masih 8:42 detik. Jadi harus bersabar teman-teman semuanya, jangan terlalu bernafsu ya. Karena kalau bernafsu itu biasanya nggak benar sudah tradingnya ya. Nah, ini sisa 55 detik lagi. Kita lihat dia masih kuat sekali ya. Closing candle-nya masih di bawah EMA ini. Kalau masih di bawah EMA ini, jangan khawatir, biasanya harga masih akan turun. Tapi kalau sudah closing candle-nya di atas garis EMA ini biasanya harga akan naik ya, biasanya begitu. Nanti kita lihat nih kalau closing candle, nah ini di atas EMA, kita tunggu dulu candle berikutnya dulu, apakah dia akan turun sekitar 23 detik lagi. Nah, ini naga-naganya kita loss lagi nih. Ya, ingat ini low-nya sudah di break ya, berarti dia akan drop. Ini low baru di sini, kemungkinan besar harga akan jatuh ya. 3, 2, 1. Aduh,
sideways harganya ya. Tuh turun dia harganya, nggak apa-apa ya, masih belajar kita ya. Tuh lihat tuh turun nggak, jengkel nggak? Sideways di sini dia, sideways gitu. Kita kalah di sideway-nya, nggak harga ketika dia ngepam ya, atau ini ngedam, kalau naik ngepam gitu ya, kalau bahasa cryptocurrency-nya gitu ya. Ini yang harga menjengkelkan. Kita nggak bisa prediksi harga itu akan sideways apakah agak, tapi ada tanda-tandanya harga itu akan dia membuat imbalancing gitu ya. Oke, mungkin gitu dulu aja ya teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat ilmunya buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan ajukan di kolom komentar. Nanti kita bisa ulang-ulang lagi, kita bisa belajar kembali lagi, mungkin yang advance-nya lagi ya, supaya bisa lebih paham. Dan yang jelas Anda harus melatihnya ya. Kalau Anda tanpa latihan, jangan harap Anda bisa profit ya. Sekian, terima kasih. Mahir Trading Live, sukses selalu.